Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru peserta Pretest PPG Guru PAI. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Nah, pembahasan ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenak. Nah, pembahasan ini ada di kisi-kisi nomor 9. Silahkan Bapak Ibu Guru untuk melihat kisi-kisinya bisa di-download di situs kemenak.go.id. Baik, pertama yang kita lakukan adalah kita akan mencoba membedah kisi-kisi nomor 9 ini. Disajikan data dan informasi tentang industri perbankan di Indonesia, mahasiswa dapat menyimpulkan perbedaan ciri-ciri bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Jadi di sini nanti kita akan diberikan tentang data dan informasi mengenai perbankan di Indonesia. Kemudian dari data dan informasi tersebut kita akan menyimpulkan apakah bank tersebut termasuk dalam ciri-ciri bank konvensional atau bank Islam atau bank syariah. Sebelum kita ke soal-soal, kita akan membahas teorinya dulu. Di sini sebenarnya pembahasan materi bukan pembahasan teori. Dalam sistem bunga bank konvensional yang berlaku mengharuskan mereka yang menitipkan uang untuk jangka waktu tertentu mendapatkan pengembalian uang titipan itu dari bank ditambah dengan bunga yang jumlahnya telah ditentukan pada hari penitipan uang. Sebaliknya kepada mereka yang meminjam uang dari bank untuk jangka waktu tertentu, oleh bank juga diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Selain itu, ia pun harus memberikan uang tambahan yang jumlahnya telah disepakati pada waktu pengembalian pinjaman. Yang dimaksud dengan bank non-Islam atau bank konvensional adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Contohnya ada BNI, BRI, BCA, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Contohnya bank muamalat dan bank syariah lainnya. Nah, kita akan langsung ke soal. Di sini kita ke soal nomor 21 karena soal dari nomor 1 sampai 20 sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Sekarang kita bahas yang soal nomor 21. Lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penanaman modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga adalah. Nah, di sini kalau kita lihat fungsi utamanya untuk menghimpun dana, kemudian disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan guna investasi dan usaha-usaha produktif. Tapi di kata kuncinya adalah ada sistem bunga. Berarti bank ini termasuk apakah konvensional, apakah bank syariah, apakah bank muamalat, atau jawaban A dan B benar. Baik, kalau dia menggunakan sistem bunga, maka ini termasuk bank konvensional. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang A. Nah, bank syariah, tadi kan sudah dijelaskan, bank syariah atau bank Islam itu tidak menggunakan sistem bunga. Jadi yang B salah. Bank muamalat, bank muamalat ini merupakan salah satu contoh dari bank syariah. Jadi yang C salah. Oke. Baik, jawaban yang benar adalah jawaban A. Soal nomor 22. Bacalah pernyataan di bawah ini. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah cara-cara yang ditempuh oleh bank syariah dalam upaya pengganti sistem bunga bank? Baik, ini merupakan salah satu ciri-ciri dari bank syariah. Nah, bagi Bapak Ibu Guru yang ingin cepat menyelesaikan atau bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kalau ada soal seperti ini,
panjang pernyataannya, Bapak Ibu guru langsung saja ke kalimat terakhirnya atau kalimat tanyanya. Nah, di sini kan ada 4 pernyataan. Nah, 4 pernyataan ini kita akan baca nanti setelah kita baca soalnya. Apa sih yang diinginkan oleh soal tersebut? Nah, maka oleh karena itu yang pertama kali kita baca adalah soalnya. Oke, di soalnya ini ditanyakan cara-cara yang ditempuh oleh Bank Syariah dalam upaya mengganti sistem bunga bank. Oke, kita lihat dulu dari yang pertama. Wadiah adalah titipan uang, barang, dan surat berharga murni dari satu pihak ke pihak lain. Apakah muqarabah? Mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain seperti sewa ladang, sawah dengan imbalan sebagai hasilnya. Apakah mudharabah? Adalah akad kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang pembagian keuntungannya berdasarkan bagi hasil menurut kesepakatan awal. Apakah murabbahah? Berarti akad jual beli yang melibatkan bank dengan nasabah yang disepakati kedua belah pihak. Apakah jawab 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, atau 1, 2, 3, 4? Manakah jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. Yaitu wadiah, mudharabah, dan murabbahah. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang menginginkan mendapatkan e-book atau soal-soal yang kita telah bahas, Bapak Ibu guru bisa memesan e-booknya melalui nomor WA yang tersedia di layar. Silahkan Bapak Ibu guru langsung WA saja. Dengan cara pesan e-book PAI. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Oke, di sini kata terakhir ini merupakan kata kuncinya. Lembaga penghimpun dana atau penghimpun uang kemudian disalurkan ke orang, dan itu jika disalurkan itu akan tanpa bunga. Wah, berarti ini termasuk apakah bank syariah atau bank Islam, bank umum, bank konvensional, atau bank perkreditan rakyat? Yang benar adalah jelas bank syariah atau bank Islam, karena ini tanpa bunga. Jawaban yang benar adalah jawaban A. Soal nomor 24. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah bank menyediakan barang ataupun aset yang diinginkan konsumen dengan imbalan yang telah disepakati. Pola ini disebut. Nah, tadi kan di soal sebelumnya, di soal nomor 22 kalau tidak salah, kita sudah bahas mengenai murabbahah, sewa, istisna. Nah, itu kita belum bahas, dan salam juga kita belum bahas. Maka pola di sini adalah pola murabbahah, yaitu bank menyediakan barang atau aset, kemudian konsumen yang menginginkan barang atau aset tersebut menggunakannya. Nah, nanti bank akan mendapatkan imbalannya. Itu pola murabbahah. Soal nomor 25. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, pembayaran dilakukan pada awal transaksi, sedangkan barang baru akan diberikan di kemudian hari. Pola ini disebut apakah murabbahah, salam, istisna, atau sewa? Jawaban yang benar adalah pola salam. Soal nomor 26 atau soal yang terakhir di video kali ini. Salah satu pola yang diusung oleh bank syariah adalah layaknya pemesanan barang dan ataupun aset tertentu dari nasabah kepada pihak bank. Dalam pemesanan tersebut, nasabah dapat melakukan pembayaran di tengah ataupun di akhir pemesanan. Pola ini disebut
yaitu pola istisna. Sudah diberikan jawaban di bawah ya. Oke. Baik, itu saja Bapak Ibu guru untuk pembelajaran kita di video kali ini. Untuk video berikutnya nanti kita akan pelajari tentang jenis riba dan hukum riba. Oke, sekian, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.